Hai. Loh, ini pada kemana? Kok cuma Pixie doang sendirian di sini? Mumpung kuartet jomblo itu lagi nggak ada. Kita bajak aja acaranya. Selamat datang kembali di channel YouTube kesayangan kita, Catatan Si Jomblo. Bersama Pixie. Kita itu mau ngebahas topik yang penting. Cek, tes. Wah, terlalu cepat sekali nih kalau pembicara. Wah, telat sedikit. Channel kita dibajak ya. Udah mau jadi pembicara, jadi moderator, luar biasa. Kalau pembicara ini, jempolnya 3 deh sama hidung lu. Habis pada kemana? Sorry tadi ngecek dulu. Kalau ditanya kayaknya sinyalnya jelek. Iya, maklum ya. Tadi sinyalnya lagi jelek. Untuk sinyalnya yang jelek kan. Tadi habis ke kutub, jadi susah cari sinyal. Ya, di sana semua adanya, nggak ada yang lain. Kasian. Iya. Biasa jomblo supaya nggak ngenes banget, jauh-jauh dikit. Ada. Oke, kita balik lagi di channel kita yang kesayangan kita, Catatan Si Jomblo. Bersama gue, Abe. Gue Sam. Ada juga Karen. Dan yang terakhir, last not least, halo semua. Oke. Halo. Kita pada minggu ini kedatangan bintang tamu yang tentunya nggak kalah istimewa kayak kemarin. Kemarin istimewa pakai telur, kali ini pakai bakso ya. Kawan-kawan semua. Iya. Jadi untuk minggu ini kita kedatangan Kak Pixie. Kak Pixie boleh perkenalkan sedikit atau banyak juga boleh, nggak apa-apa. Bebas tapi sopan. Kira mau dikenalin. Enggak kan, tadi Kak Pixie semangat banget nih, makanya kasih mic-nya ke Kak Pixie aja nih. Iya. Halo semuanya. Aku Pixie. Aku tuh diundang sama tim Catatan Si Jomblo ini katanya untuk membahas soal toxic relationship. Topik yang lagi trending, hot lagi kekinian banget nih ya. Panas banget kayak cuaca Jakarta. Jakarta. Banget itu. Iya benar. Ini memang penting banget sih, apalagi untuk jomblo-jomblo ya. Harus tahu dulu gitu sebelum memulai satu hubungan gitu. Jangan sampai terjebak di toxic relationship ini. Iya. Latar belakang Kak Pixie sendiri juga ini kan. Latar belakang. Bukan. Salah fokus bukan yang itu latar belakang. Itu bener-bener latar punya belakang, bener-bener. Ini latar belakang Kak Pixie, bener. Background-nya dulu nih, Kak. Ini background-nya emang bener menjelaskan siapa aku sebetulnya. Oh, gitu. Oke. Gitu. Ya, ini kan tarot ya. Ini koleksi tarot aku. Jadi aku tuh menawarkan jasa konsultasi ya dengan alat basisnya itu psikologi sih, karena aku kan background pendidikannya psikologi, aku S1 psikologi, S2 juga psikologi. Nah, tapi medianya aku menggunakan kartu tarot. Gitu. Okay. Pernah di radio juga sama juga temanya untuk membaca tarot dan juga hal-hal yang bertema psikologi gitu. Wow. Oke. Hebat. Dengar-dengar juga pernah sampai masuk TV juga kan ya? Oh iya, ada di salah satu TV swasta kita. Cuman yang pasti bukan Space Tune kan kayak. Takutnya pemirsa salah paham. Ya dikira masuk TV Space Tune atau apa majalah Trubus kan aneh-aneh aja kan. Kadang iya. Oke. Ayo kembali lagi ke jomblo teman-teman. Kembali lagi ke jomblo. Oke. Jadi sesuai dengan tadi Kak Pixie memang jelaskan betul sekali. Kita pada minggu ini akan mengangkat tema toxic relationship ya. Jadi kita di sini minggu ini mungkin sharing-sharing tentang gimana cara kita mencegah, mengobati, dan kalau 3 menghindari. Itu biasa menghindari. Biasa ada ciri-cirinya B. Oh, menghindari gitu. Mungkin ya. Biasanya kalau demam berdarah ada apa aja tuh? 3C atau apa? Cegah,
Apa tuh? Ya pokoknya lupakan lah. Itulah dia. Jangan gara-gara AB jadi lupa C kan? Iya. Pokoknya itu. Jadi kita supaya tahu lah intinya. Jadi sebelum kita memulai hubungan kan namanya kan kita harus kenali dulu bibit-bibit bobot sama bebeknya, jangan lupa. Iya, jadi semuanya kita harus tahu. Nah, oke, tanpa lama-lama, makin lama makin basi, ayo kita mulai di pertanyaan pertama. Kak, yang pertama, Kak Sam bisa ini? Oke. Kok aku nanya dulu gimana? Boleh nggak? Boleh. Waduh. Jadi pembicara yang nanya moderator. Boleh juga. Waduh. Oke, boleh lagi kan? Waduh. Sampai gatel. Iya, ini aku pengen tahu Banget, kenapa ya? sih ini catatan si jomblo gitu. Ini emang semuanya jomblo semua. Wah, kalau ditanya kebetulan jomblo. Sepertinya kita semua jomblo di sini. Terutama pembicaranya juga jomblo kan. Oh iya. Waduh, jadi buka-bukaan nih jadi nggak enak. Jadi buka-bukaan. Waduh. Jadi buka kartu semua. Jadi ini jomblo-jomblo yang rajin nyatet gitu ya. Jadi catatan jomblo itu. Nggak nyatet juga sih, Kak. Bukan nyatet. Bisa. Jadi kalau kita kayak membentuk sesuatu. Apa? Boleh dibilang begitu. Kalau kita kayak membentuk sesuatu jadi sebuah catatan harian. Oh, oke. Sebenarnya ya ini juga tujuannya kan catatan si jomblo kan kita sebenarnya bukannya curhat. Ya, mungkin ada curhatnya juga ya. Cuman kan kalau quotes dari gua sendiri kan lebih baik sendiri daripada ditinggal sendiri ya. Jadi kita benar-benar mengetahui dulu lebih baik kualitas diri kita sendiri dan calon pasangan sih gitu. Oh, oke. Jadi kan terus kita buat catatan gitu. Udah ada calon? Kenapa? Ya. Udah ada calon. Puji Tuhan belum lahir. Bedanya kalau sampai separuh abad gitu mah udah kayak cucu. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa Katria, nih baju gua relax terus kan? Iya. Relax terus. Yang penting relax. Slow aja terus. Ya, slow. Iya. Slow kayak ayo nyanyi lagu. Tapi gitu sebelumnya ini udah pernah menjalin hubungan. Kalau ditanya ini tanya ke siapa ya ini? Semuanya. Ini nanya ke kita semua. Tanya ke siapa nih? Ya, semuanya ini udah pada punya pengalaman berhubungan belum? Kalau ditanya pengalaman pasti punya. Kalau gua belum. Nah, pernah ngalamin nggak yang toxic relationship ini? Toxic sih kebetulan aku belum ya. Kalau toxic aku sendiri ya bisa dibilang 8 tahun. 8 tahun toxic. 8 tahun. Udah kayak Euro 2 kali. Juga menarik. Piala Dunia ada 2 kali tuh ya. Piala Dunia 2 kali. Iya juga ya, bisa Euro bisa Piala Dunia, anggap aja lah. Kalau gua ada, tapi bukan relationship ya. Aku mau nanya ke Sam ya. Kan 8 tahun terus akhirnya sadar kalau itu hubungannya toksik itu gimana? Pas maksudnya tahu itu toksik terus keluar atau udahan dulu baru tahu itu toksik atau gimana? Kalau aku sendiri tahu toksik itu dari gimana ya? Bisa dibilang fase di mana aku udah mulai capek. Di situ, ketika masih berhubungan gitu ya. Kalau ditanya berhubungan masih pas berhubungan. Ya, jadi waktu pas 8 tahun itu menyadari kalau hubungannya itu toksik ketika masih menjalani hubungan itu. Masih. Oh. Terus sadarnya itu karena apa tuh? Karena nggak mungkin pegang HP terus. Terutama kan zaman-zaman lagi ujian nasional. Oh, jadi harus selalu ngasih kabar, ya? Jangankan kasih kabar, kayak kita baru bangun tidur harus buka HP, kasih kabar dulu. Nah, itu dia. Oh, serius? Ya, satpam ya, 24 jam ya. Nah, lebih dari 24 jam bahkan. Bisa dibilang kalau tidur pun harus telepon dia. Hah, seriusan? Iya. Berarti ngigo dong hitungannya. Ya, kurang tahu juga. Jadi ya sayang. Iya kan? Jalan tidur. Itu memang salah satu ciri-ciri toxic relationship ya, di mana ada dominasi, ada controlling. Dan untungnya zaman sekarang katanya bisa lebih parah. Banyak yang minta ditemenin sampai kategori video call. Apa? Kategorinya lebih parah. Jadi kan dulu cuma bisa calling.
saking teknologi maju, jadi ada video call segala. Oh iya, benar. Video call, share location, ya kan? Jadi dia share lokasi dia orangnya lagi di mana nih. Jadi bisa ngelacak ataupun tiap hari kayak 24 jam itu video call, terus mau dia tidur kayak ngapain. Kalau ditanya share lokasi masih mending daripada sharing live action kan? Oh iya, memang itu tuh. Itu ada. Aku pernah ngalamin. Aku pernah ada klien yang kayak gitu ya. Jadi harus share location, share live location. Dan itu kan ada pilihannya ya kan, 15 menit, 1 jam. Nah dia tuh harusin 8 jam gitu. Dan kalau misalnya udah mau habis, nanti ditelepon sama cowoknya. Itu tuh share live location udah mau habis, perpanjang lagi jadi 8 jam lagi kayak gitu. Oh, udah kayak kerja ya, 8 jam. Iya, kalau 24 jam bagi 8 itu berapa kali dia? 3 kali. 3 kali. Ini kan lebih dari orang tua ya? Oh iya, jelas. Protektif banget itu, kayak ini, Kapten Amerika. Nah, makanya protektif sama posesif itu tipis ya. Iya. Maaf. Kayak gitu ya. Beda dikit Betty memang. Iya. Ya, jadi memang ini topik ini memang sangat penting ya untuk dibahas gitu ya. Terutama untuk ini para jomblo ya. Biar tidak terjebak di situasi seperti itu. Karena memang untuk orang-orang yang ngalamin juga biasanya tuh nggak sadar. Mereka itu biasanya sadar kalau ini tuh dia tuh di dalam toxic relationship ketika situasinya udah parah. Biasanya umumnya seperti itu. Oh gitu. Cuman kalau dari toxic relationship gitu sendiri, kira-kira ada ciri-cirinya nggak sih, Kak? Ciri-cirinya, yang pertama sih kamu nggak happy ya. Kan hubungan itu kan harusnya saling menyayangi, saling cinta gitu ya, saling mendukung. Nah, di situ kamu ngerasa nggak happy. Untuk jadi diri sendiri aja susah. Untuk bebas aja itu susah. Makanya tadi yang pengalaman Sam itu kan harus telepon, harus ini gitu. Itu kan ya nggak enak banget ya kayak begitu. Terus biasanya ada juga ada kekerasan. Kekerasannya itu bisa macam-macam, bisa fisik, bisa kekerasan verbal juga. Ada kata-kata yang merendahkan, saling menyalahkan, atau apa-apa tuh yang salah kita, apa-apa yang salah kita, kayak gitu. Dan itu bisa merusak mental sih. Lama-lama itu bisa merusak mental, emosi kita juga jadi berantakan, dan akhirnya juga jadi ke fisik, jadi kita jadi sakit gitu. Kayak itu fatal banget sih. Dampaknya ke diri sendiri ya. Ya, tapi sebelumnya aku mau nanya Kak Pixi, range umur itu pengaruh nggak sih untuk toxic relationship? Range umur yang fisik sih sebetulnya nggak begitu ngaruh ya, tapi range umur kedewasaan, nah itu ngaruh banget biasanya. Umur mental berarti ya, Kak? Iya, umur mental. Karena biasanya itu kan terjadi, pelaku-pelakunya tuh biasanya egois, terus childish, masih kekanak-kanakan, belum dewasa, belum matang. Dia gitu kan, cenderung untuk pengen menguasai, pengen mendominasi. Tapi ada faktor-faktor kenapa dia begitu kan? Iya, biasanya ada faktor psikologis juga ya. Ya itu ya itu dia nggak mateng ya. Dia nggak mateng. Berarti walaupun dia udah dewasa pun juga kemungkinan besar tuh dari dalamnya itu nggak mateng gitu. Iya, jadi bisa aja seseorang itu dia misalnya udah usia 40-an gitu ya, fisiknya. Tapi sebetulnya kematangan mentalnya tuh misalnya masih 20 atau masih 17 atau mungkin anak-anak 10 tahun juga bisa. Gitu. Nah, itu tuh yang bikin. Tapi Kak, nah, aku jadi malu. Biasa ngomong gua nih. Iya. Aku juga ada pernah baca nih ceritanya. Suka baca-baca juga soal ini cinta-cintaan. Jadi kan kalau kita ini harus memberi kasih ya. Kalau kita udah siap pacaran atau menikah itu kan kita harus bisa namanya memberi kasih. Betul nggak sih, Kak? Kalau memberi kasih itu artinya berkorban, bukan? Nah, kalau berkorban, nah bedanya sama yang tadi toksik itu bukannya kita juga kadang susah kan? Misalnya ya kita ngalah sama pasangan, gitu kan? Iya, iya. Jadi kira-kira jadi gini, cinta tuh apa sih?
pengertian cinta aku ya, itu kepuasan dalam memberi. Makanya tadi yang Abe bilang, apa tadi bilangnya? Memberi kasih. Kita kan ya, memberi kasih. Ini kepuasan dalam memberi kasih, istilahnya gitu ya. Kepuasan dalam memberi. Ya memang kita tuh seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya, dan itu kan saling ya, harus saling mencintai. Kalau cuma satu doang ya nggak jalan. Hubungan itu kan interaksi antara dua orang gitu. Jadi kalau misalnya cuma satu doang yang selalu ngalah, yang selalu yang direndahkan dia doang, atau misalnya yang mendengarkan dia doang, itu kan lama-lama ya sangat melelahkan. Gitu. Komunikasi itu kan sesuatu yang penting, dan komunikasi itu harus dua arah, nggak bisa satu arah. Benar-benar. Aku mau nanya Kak Pixie, apakah egois salah satu ciri-ciri dari toxic relationship? Iya, benar. Egois, dia hanya memikirkan kepentingannya dia aja gitu. Biasanya umumnya itu tuh yang tadi tuh ya, share location atau apa gitu. Biasanya kalau misalnya si cowok, misalnya si ceweknya yang disuruh share live location, atau misalnya harus selalu ngabarin dia kesini, biasanya nanti kalau cowoknya yang melakukan itu, si ceweknya yang minta, itu biasanya suka nggak mau atau marah. Ada nggak yang pernah dengar kayak gitu? Jadi kalau ceweknya disuruh ini itu, ya kan? Ceweknya disuruh ini itu, tapi begitu cowoknya, dia nggak mau, malah marah-marah gitu. Ada aja alasannya. Berarti ini juga ya, bukan range dari umur ya. Bukan. Jadi kayak kematangan mental, kedewasaan. Memang. Ya, benar. Ada mungkin faktor traumatis ya kayak yang menjadikan dia traumatis ya. Ya gimana ya, orang biasanya sih kalau misalnya pemikirannya sudah dewasa gitu ya, dia akan belajar untuk menghargai orang sih. Tapi Kak, yang gua tahu bukannya kayak toxic kayak gitu bisa juga dikarenakan banyak faktor, ya nggak sih Kak? Contohnya misalnya dari lingkungan keluarga dia, misalnya mama dia dari dia kecil selalu begitu ke dia. Terus akhirnya dia secara tidak langsung kayak pengen gitu juga ke pasangannya, contohnya. Oh ya, gue sih nggak tahu ya, maksudnya itu kayak yang masuk akalnya bisa nggak sih gitu, atau enggak dari faktor lingkungan sekitar, contohnya memang teman-temannya juga seperti itu, ya kan secara misalnya dia sendiri lawan 3 orang, orang lain 3 bilang, kok lu enggak sih kita bertiga doang? Jadi kan dia merasa asing kan, gitu. Bisa nggak sih kayak gitu Kak? Bisa banget. Jadi misalnya, cuman ini ya tergantung cara orang itu menghayati. Jadi aku ada kasus gini ya, kasusnya sebetulnya bukan yang posesif itu sih. Jadi ada bapak, jadi dia waktu kecil suka dipukul sama bapaknya. Gitu. Jadi ada 2 nih ya, ada 2 klien. Aku yang satu dia dua-duanya sering dipukul sama bapaknya waktu dia kecil. Yang satu menghayatinya, gue itu sekarang bisa survive dan bisa kuat gara-gara dipukul sama bapaknya. Jadi aku ngerasa itu bagus gitu. Tapi yang satunya lagi, aku nggak nyaman. Dia menghayati nggak enak banget gitu untuk dipukulin kayak gitu. Jadi dia dia tidak mau melakukan itu. Jadi ya tergantung cara orang menghayati pengalaman masa kecilnya itu sih. Lingkungan juga gitu ya. Mungkin teman-temannya pada kayak gitu. Mungkin dia ya bisa aja ya kalau misalnya dia ikut-ikutan, dia mencoba. Tapi kalau misalnya dia bisa melihat kondisinya, oh ini nggak sehat nih ternyata hubungannya sama hubungan aku sama pacar aku, ya harusnya sih dihentikan. Emang karena setiap hubungan itu kan beda-beda ya cara untuk mempertahankannya gitu. Ini Abe kok ini. Terus aku mau nanya lagi yang masalah kapiksi. Kalau dari kayak faktor ekonomi atau apa tuh juga bisa pengaruh nggak sih untuk toxic relationship? Ekonomi. Ekonomi kayak gimana ya? Jadi gini, jadi maksudnya gara-gara ceweknya nggak berada atau apa, si cowok saking overcare-nya gitu loh. Overcare? Ini bisa kurang lebih. Ya harusnya kalau misalnya kayak gitu sih, kalau misalnya ceweknya
finansialnya lebih rendah daripada cowoknya, ya harusnya dibeli-beliin kali, bukannya jadi posesif. Kayaknya nggak ada hubungannya deh. Mungkin maksudnya kayak kan si ceweknya ini nih lebih tingkat ekonomi lebih rendah. Jadi si cewek ini nih nggak mau kalau kehilangan cowoknya gitu loh. Jadi dia posesif. Jadi akhirnya insecure. Relationship. Insecure, iya. Insecure juga bisa, iya. Benar-benar. Insecure bisa jadi salah satu faktor juga untuk toxic relationship ini. Jadi toxic relationship tuh banyak banget ya faktornya. Banyak banget faktornya. Iya, dan ya maksudnya aku juga ini sih ya, kalau misalnya kita sadar kita ada di toxic relationship, bukannya ayo cepet-cepet keluar, sudahi hubungannya, nggak gitu juga. Ya kalau misalnya memang kamu ngerasa nggak kuat banget dan worth it untuk dan hubungan ini nggak worth it untuk diperjuangin, ya udah tinggalin. Tapi banyak juga kasus-kasus di mana aku nggak bisa ninggalin dia, mungkin apa terlalu cinta, apa misalnya umur, aduh gue kan udah umurnya udah makin tua nih, kalau misalnya nanti nyari lagi aku capek gitu, atau misalnya sudah berkeluarga, dia kepikiran soal anaknya, jadi aku nggak bisa untuk keluar untuk memutuskan hubungan gitu. Jadi ada sih cara-caranya supaya yang memilih untuk mempertahankan hubungan toksik itu, maksudnya memilih untuk mempertahankan hubungan dan sadar kalau hubungannya itu toksik, ya ada cara-caranya untuk memulihkan situasi itu. Ya misalnya kayak belajar ya. Yang pertama sih yang paling penting belajar. Karena sekarang kan di medsos itu kan udah banyak banget ya informasi soal gini gitu. Jadi kita memang harus terus belajar dan belajar. Karena hubungan itu pasti selalu berubah. Jadi walaupun udah lama banget pacarannya, itu pasti akan selalu menemukan hal yang baru tentang pasangan kita. Jadi kita harus terus belajar. Kita komunikasi dua arah itu penting banget. Nggak bosan juga ya kayak? Apa? Supaya nggak bosan. Biar nggak bosan, iya. Ya memang suka ada tingkat-tingkat jenuh gitu ya. Dengar dari teman-teman ya gitu itu sih. Juga harus. Iya, itu juga harus didiskusiin sih sama pasangannya, ini gimana nih, aku rasanya gini gitu. Gimana, ya didiskusiin dan dicari solusinya bareng-bareng. Kalau dari Kak Fiksi sendiri, satu kata untuk toxic relationship apa? Satu kata untuk toxic relationship? Iya. Wah, merusak. Sulit. Merusak kalau aku. Alasannya itu apa, Kak? Apanya? Alasannya. Ya, toxic relationship itu yang tadi, dia itu kan dampaknya itu fatal ya. Dia bisa merusak emosi seseorang, mental seseorang, bahkan fisiknya. Jadi itu merusak. Benar-benar racun banget ya, racun dunia ya. Iya. Berarti dia seperti penyakit dong. Ya, berarti maksudnya dia seperti penyakit menular dong. Berarti orang yang kemungkinan besar dia itu pernah jadi korban, terus dia akhirnya kayak balas dendam gitu nggak sih? Bisa nggak sih akhirnya dia itu sih bisa-bisa aja ya, itu ya, makanya ini faktor kedewasaan tuh benar-benar berperan penting gitu. Vaksinnya udah ketemu belum ya Kak? Iya. Ini saking serius sampai gue ini diam. Vaksinnya itu belajar komunikasi, toleransi, dan mendengarkan. Biasanya pasangan itu ngerasa dia benar dan dia kekeh sama pendapatnya. Kekeh itu Sunda ya. Dia bertahan sama pendapatnya. Ya sebetulnya mendengarkan itu tuh juga penting banget. Berarti komunikasi dan mendengarkan ya? Iya, komunikasi dan belajar ya. Terus banyak belajar lah. Susah diajak komunikasi gimana itu? Itu juga ya. Kenapa? Sebelum yang mencegah. Jadi kalau susah komunikasi caranya gimana? Susah komunikasi? Iya. Ya pakai apa? BBM kali, Line, WhatsApp kan susah, atau pakai surat? Gitu. Beda Kak. Beda Kak. Oh sorry, maaf, pip tadi ya. Aduh jadi kayak ngomong kotor dah tadi. Aduh. Cara untuk komunikasi ya, kalau misalnya kita susah ya, kadang-kadang aku tuh udah berusaha ngedengerin dia, tapi gue nggak nyambung, ya mungkin butuh pihak ketiga. Kamu bisa minta bantuan ke
sahabat atau ke orang tua atau mungkin ke ahli untuk menjadi penengah kalian berdua. Jadi pertemuin gitu ya tiga-tiganya ya? 2 dong, kok 3? Oh, sama kan penengah penengahnya. Kan? Iya. Itu adu ayam. Pasir gitu. Oke, ngerti. Oke. Terus cara mencegahnya gimana, Kak? Itu. Aduh ya. Ya itu belajar. Kita harus cari tahu. Jadi kita tahu ya, ternyata ada yang namanya toxic relationship. Itu tuh kayak gimana sih? Ciri-cirinya apa sih gitu? Ya kita belajar itu. Kita juga belajar untuk peka. Kalau misalnya ya kita harus aware ya, kalau cewek sama cowok itu kan beda banget. Kita juga harus pelajari itu. Ya dengan belajar itulah menambah pengetahuan wawasan kita itu, kita bisa jadi peluangnya lebih kecil untuk terkena si toxic relationship itu. Makanya dengerin konten kita sekarang. Betul. Biar Iya. Tapi jangan cuma ngedengerin doang, Kak. Benar. Like, komen, subscribe juga. Kan nggak ada interaksi. Barusan dari Kak Pixie bilang komunikasi 2 arah. Betul. Harus ada like sama ini juga. Harus ada tindakan. Cinta tanpa tindakan bullshit kan kalau kata buku. Asik. Kan suka baca doang. Pantesan suka ngelit BBM doang. Waduh. Jadi malu, salah sini. Waduh. Sebelum kita tutup, gimana kalau Kak Pixie kayak kasih saran buat kita semua lah, para jomblo di sini sebelum kita... Sama mungkin sekali lagi, Kak Pixie mungkin bisa... Kalau menurut Kak Pixie sendiri, kalau misalnya buat yang sekarang mungkin sedang menjalani atau mengalami toksik, kira-kira lebih baik gimana sih gitu? Iya, sarannya mungkin. Gimana? Iya mungkin. Sarannya walaupun memang saran ini secara umum sih, walaupun kan saran kan nggak bisa kayak diterapkan di setiap orang kan, soalnya kan masing-masing punya cerita kan beda-beda memang. Cuman mungkin secara umum gimana sih gitu? Kalau sudah menyadari ya. Apa dibuang, ditendang, dibakar, habis itu diminum atau gimana? Ya jadi untuk kalian yang lagi ada hubungan gitu ya, relationship, ya kamu baca-baca aja deh, cari tahu tentang toxic relationship itu seperti apa. Jangan-jangan gitu, kamu ternyata tanpa sadar ada di area itu, atau mungkin bahkan pelakunya kan bisa jadi ya. Nah ya, jadi banyak aja belajar, baca-baca, dan juga harus peka sih sebetulnya. Peka dengan perubahan pasangannya misalnya, peka dengan perilaku kita, dan itu tadi komunikasi ya, misalnya kayaknya gue pelakunya deh misalnya gitu ya, ya kita komunikasiin, aku baru baca begini, kayaknya aku gini, kamu bener nggak, kamu pernah nggak ngerasa direndahin sama aku misalnya kayak gitu. Nah komunikasi itu yang ya setiap pasangan kan solusinya beda-beda, makanya komunikasi itu penting banget. Oke. Berarti quotes dari gue bener ya, lebih baik sendiri daripada ditinggal sendiri. Oke. Oke. Iya. Ada no comment deh. Yang penting guys jangan lupa relax ya guys. Oke. Relax. Aduh, itu ya sponsor ya baju. Ini paid promote nih kita dari Relax Club. Oke. Iya. Jadi kesimpulan dari pembicaraan panas hari ini, hot topic hari ini, mungkin toxic relationship bisa disadari maupun tidak disadari. Dan kebanyakan mungkin orang-orang banyak yang nggak sadar ya. Nggak sadar. Nah, jadi karena dan toxic relationship ini ternyata juga sangat beracun, sama kayak COVID-19 nih. Ya. Jadi cuman ini vaksinnya udah ada nih, tadi disinggung sedikit. Yang penting banyak belajar, komunikasi, dan banyak mendengar. Iya. Jadi mungkin para penonton setia kita nih, dan penonton akan setia kita nih. Jadi
mungkin bisa dilihat-lihat dulu gimana sih relationship-nya, baik pasangannya maupun diri sendiri, banyak-banyak introspeksi diri, ya kan? Benar, anak orang kasihan, ya kan? Iya. Gua aja belum ada, lu orang udah ada. Jangan kayak gitu, gue jadi curhat, oke? Ya, pokoknya jadi pokoknya intinya kalian semua jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Oke. Wajib itu. Kita tentunya pasti membawa topik-topik menarik. Ini promosi juga boleh ya? Boleh. Promosi boleh. Silakan. Ya, kita dengerin kamu bicara. Untuk kalian juga yang misalnya pengen tahu lebih banyak lagi soal toxic relationship itu apa, terus apakah aku tuh ada dalam hubungan yang kayak begitu gitu. Kamu bisa DM aku aja di ini, follow dulu ya, follow Instagram aku @tanya-ke-Fikti. Salah. Jangan lupa ya guys. Jangan lupa guys. Ya, tapi selain Kak Fikti juga nih ya. Kalian jangan lupa follow akun Instagramnya kita, tim kreator catatan si jomblo. Itu catatan _si jomblo. Jangan lupa ya. Info-info menarik. Tentunya seputar si jomblo. Nggak mau yang udah jadian. Ada quotes-quotesnya juga loh. Oke. Jadi sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.